Pada tahun 2010, industri musik Indonesia mulai memasuki era baru. Setelah sebelumnya band-band lokal menguasai panggung hiburan, kini fenomena boys band dan girls band mulai merangkak naik, seperti Smash, Seven Icon, Cherrybelle, dan lainnya. Melihat fenomena ini, Shiba Kotaro sebagai pendiri idol grup populer di Jepang, yaitu AKB48, mulai melirik pasar musik Indonesia dan memperkenalkan cabang grupnya, yaitu JKT48 pada tahun 2011. Dengan konsep grup yang berbeda dari boys dan girls band, JKT48 mulai menarik perhatian publik bukan sebagai girls band, melainkan sebagai idol group. JKT48 menjadi idol group pertama di Indonesia dan merupakan sister group dari AKB48 di Jepang. Fenomena boys-girls band ini mencapai puncak popularitasnya hingga sekitar tahun 2014, sebelum akhirnya banyak grup dari boys-girls band yang bubar atau beberapa anggotanya memutuskan untuk bersolo karir. Namun, alih-alih meredup, popularitas JKT48 justru mampu bertahan hingga saat ini. Sejak debut generasi pertama, JKT48 melakukan promosi grup secara masif. Di antara member generasi pertama, salah satu yang bersinar dan menjadi pusat perhatian yaitu Melody Nuramdani Laksani, gadis asal Bandung, kelahiran 24 Maret 1992, muncul sebagai figur utama. Berawal dari tahun 2012, Melody terpilih membawakan lagu New Ship bersama AKB48 di Jepang. Momen ini mengukir sejarah, menjadikannya sebagai member JKT48 pertama yang tampil di single grup AKB48. Melody menjadi ikon grup yang memegang peran sentral dalam merepresentasikan citra JKT48. Ia selalu masuk peringkat atas dalam barisan senbatsu atau pemilihan member, menjadikannya sebagai center dalam banyak single dan penampilan. Meskipun JKT48 memiliki member menarik lainnya, seperti Nabila Ratna Ayu Azalia yang turut menjadi sorotan publik dan Haruka Nakagawa sebagai member transfer dari AKB48 di Jepang, Melody tetap diakui sebagai senter utama. Ketenarannya semakin tak terbantahkan ketika ia dipercaya sebagai Kapten JKT yang memimpin seluruh anggota, sekaligus Kapten Tim J dan Tim T, memperkuat citranya sebagai member yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang bisa diandalkan. Namun, terlepas dari dunia peridolan, saat itu Melody merupakan mahasiswi dari Fakultas Pertanian di Universitas Padjadjaran dengan jurusan agroteknologi dan menjadikannya sebagai duta persahabatan di bidang pangan dan pertanian ASEAN Jepang. Melody membuktikan bahwa kesibukannya sebagai idol tidak membatasinya dalam dunia pendidikan hingga ia lulus dengan gelar sarjana pertanian. Dengan segala pencapaian dan karir yang bersinar selama lebih dari 6 tahun sebagai member JKT48, Melody memutuskan untuk lulus dari JKT48 pada tahun 2018. Jadi dengan ini, aku Melody dari tim J dan tim T, sekaligus GM Theater, memutuskan untuk lulus dari JKT48.
Setelah lulus dari JKT48, Melody tidak benar-benar meninggalkan grup yang telah membesarkan namanya. Ia pun melanjutkan peran sentralnya di belakang layar sebagai manajer umum teater JKT. Karir di depan layar pun tetap bersinar. Setelah menikah dan memutuskan untuk berhijab, Melody menjadi publik figur yang tetap dikenal hingga saat ini. Ia sering muncul di berbagai media sebagai host atau bintang tamu, dengan membahas berbagai topik mulai dari JKT48, gaya hidup, hingga latar belakang pendidikannya di bidang pertanian. Perjalanan karir Melody yang strategis mengajarkan betapa pentingnya konsistensi dan integritas. Ia membuktikan bahwa popularitas sejati bukan hanya didapat dari penampilan di atas panggung, tetapi juga dedikasi total dalam menjalani peran. Melody menegaskan bahwa seorang idol juga dapat berdedikasi di lingkungan sekitar, dan seorang publik figur harus dapat menjaga relevansinya dengan terus berkembang dan mampu beradaptasi mengikuti setiap perubahan, namun tetap dengan citra diri yang telah dibangun hingga menjadi publik figur yang dapat memotivasi. Demikian kisah singkat perjalanan karir dari seorang general manager teater JKT48, Melody Laksani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat.